Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tugas siswa kimia. Kita perhatikan dulu. Apabila 200 cm kubik larutan Pb, oke, kita tulis dulu ya. Pada larutan PbNO3 itu diketahui volumenya yaitu 200 cm kubik. Kemudian molaritasnya juga diketahui 1 molar. Molaritas itu M 1 molar. Ini volume, ini molaritas. Kemudian direaksikan dengan Ki. Ki-nya volumenya 100 cm kubik. Kemudian molaritasnya 1 molar. Yang ditanyakan adalah reaksi berlebih. Ini kita gunakan konsep stokiometri. Jadi menggunakan reaksi pembatas namanya. Yang pertama, kita sudah menuliskan reaksinya. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Atau ini kita geser aja biar bisa kita tulis lengkap. Sebenarnya di sekolah itu tergantung ya pengucapannya ya, apakah ada juga yang gini, mula-mula bereaksi sama setimbang. Tapi sih biasanya kalau reaksi pembatas itu kita pakai mula-mula bereaksi dan sisa. Oke, kita harus masukkan ke dalam reaksi yang di atas ini, tetapi kita harus cari terlebih dahulu mol. Cari mol. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah kita punya rumus M sama dengan N per V. Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Kita kan mau cari mol. Berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya untuk, ini kita pakai rumus ini. Kita cari mol dari PbNO3 M kali V. Molaritasnya 1 molar. Volumenya harus kita jadikan liter. Nah, berarti ada konversi lagi nih. Ingat gak? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kalau di sini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau kubik berarti nanti tinggal tambahin kubik aja. Kalau sudah, yang diketahui volumenya kan dari sentimeter kubik. Mau diubah ke liter, berarti kan ke desimeter. Naik ya. Kalau naik kita bagi dengan 10, 100, atau 1000. Karena ini kubik, berarti dibagi 1000. Sehingga 200 cm kubik itu berarti 200 dibagi 1000. Berarti berapa? Coret-coret 5. Berarti 0,2 liter. Berarti ini kita tulis 0,2 liter. Lalu mol Ki kita juga tulis M kali V. 1 kali, ini kita konversi di sini aja ya, 100 atau jangan deh, kita taruh aja di sini. 100 per 1000, coret-coret, 1 per 10. Berarti 0,1. Maka dapat 0,1 mol. Oke, ini berarti 0,2 mol. Yang ini 0,1 mol. Oke, kita sudah dapat molnya. Lalu apakah selanjutnya? Sebentar, kita kecilkan dulu. Selanjutnya, kita masukkan. Itu kan data yang diketahui mula-mula ya. Berarti mula-mula PB-nya itu 0,2. Kemudian KI-nya adalah 0,1. Sebelum ke sana, kita harus pastikan reaksinya itu setara.
Definisi setara adalah jumlah atom di kanan dan di kiri, tanda panah, itu nilainya sama. Kita cek. I di kanan ada 2. I di sini ada 1. Berarti kita kali 2. Kalau sudah, K di kiri ada 2. K di kanan ada 1. Berarti kali 2, biar sama. Nah, cara menyetarakan reaksi, kalau kalian bingung, buka kembali teori materi kelas 10 tentang penyetaraan reaksi. Lanjut. Di sini 2N. N-nya ada 2. Di sini N-nya ada 2. Sudah oke. Nah, untuk penyetaraan reaksi, O itu dikerjakan paling akhir. Nah, kita sekarang cek. 3 kali 2, 6. O 3 kali 2, 6. Oke. Sudah setara. Berarti kalau sudah, kita hitung yang bereaksinya. Nah, ini ada triknya juga. Kita pindah ke bawah aja ya. Oke, sebentar. Nah, karena ada 2 nilai yang diketahui pada mula-mula, maka kita harus menentukan yang berfungsi sebagai pereaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Kuncinya gimana? Kuncinya adalah pilih nilai yang kecil setelah dibagi koefisien. Koefisien itu angka yang ada di depan. Pb NO32 molnya adalah 0,2. Kita bagi dengan koefisien angka yang ada di depannya. Tidak ada, berarti 0,2 per 1. 0,2. Lalu, KI molnya adalah 0,1. Dibagi koefisien. Koefisiennya dia berapa? Ada angkanya nggak? Ada. 2. Sehingga kita hitung tuh 0,1 dibagi 2. Hasilnya 0,05. Berarti kalau dicek itu ini ya yang kecil ya. Kecil. Berarti kita akan pakai nilai dari KI sebagai reaksi pembatas atau dia yang nanti nilainya habis. Jadi di bagian bereaksi kita tulis 0,1. Karena ini tadi kita cuma mau ngecek aja siapa yang paling kecil setelah dibagi koefisien. Karena yang kecil adalah yang KI, berarti KI yang berfungsi sebagai pereaksi pembatas. Kita tulis KI berfungsi sebagai pereaksi pembatas. Jadi si KI atau jadi KI habis bereaksi. Jadi yang bereaksi kita tulis sesuai dengan jumlah si KI-nya. Kemudian sisanya kita kurangi, mula-mula dikurangi bereaksi, maka tidak bersisa, habis. Nah, untuk yang PbNO32-nya gimana, Kak? Langkah ketiga, bereaksi. Cari nilai bereaksi si PbNO32. Caranya gimana? Caranya adalah koefisien yang ditanya bagi koefisien pereaksi pembatas dikali mol pereaksi pembatas. Sama dengan koefisien dari PbNO32 dibagi koefisien pereaksi pembatas, berarti koefisien si KI dikali mol KI yang mula-mula boleh.
ya, yang bagian mula-mula. Maka 1/2 kali 0,1. 0,1 bagi 2 hasilnya adalah 0,05. Ini adalah yang bereaksi, maka kita tulis 0,05. Kalau sudah, kita bisa ngitung yang sisa. Langkah keempat, hitung sisa PbNO3 berarti 0,2 dikurangi 0,05. 0,2 dikurangi 0,05 hasilnya adalah 0,15. Satuannya apa? Mol. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah maka reaksi yang berlebih. Berlebih itu berarti dia akan sisa ya. Yang sisa adalah Pp. Sebesar berapa? 0,15. Jadi jawabannya E.